Selamat siang Pak, mohon izin kami dengan Rian Saragi NPT 11220090. Izin kami akan menjawab soal UTS dengan menggunakan Word. Lanjut kami akan menjawab nomor 1. Gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikroproses awal. Mikrofisika awan adalah studi tentang proses pembentukan dan pertumbuhan partikel awan, termasuk tetes air dan kristal es. Proses ini melibatkan interaksi antara uap, air, aerosol, dan dinamika atmosfer. Berikut adalah penjelasan mengenai tahap-tahap mikrofosis awan beserta diagram yang menggambarkan proses tersebut. Sini ini adalah gambarnya. Lalu yang pertama ada proses nukleasi, di mana nukleasi adalah tahap awal di mana uap air mulai mengembun pada inti kondensasi atau aerosol. Inti ini bisa berupa debu, garam, atau partikel lainnya yang dapat menyerap uap air. Ada dua jenis nukleasi. Yang pertama adalah nukleasi homogen, terjadi tanpa adanya inti kondensasi, memerlukan kondisi supersaturasi yang tinggi. Yang kedua adalah nukleasi heterogen, di mana terjadi pada inti kondensasi yang ada, lebih umum dalam atmosfer. Baiklah, yang kedua adalah proses pertumbuhan droplet, di mana setelah nukleasi, droplet kecil mulai terbentuk. Tetes air ini akan tumbuh melalui proses kondensasi, di mana uap air dari udara sekitarnya mengalir ke permukaan droplet. Pertumbuhan droplet dipengaruhi oleh yang pertama kelembapan relatif, makin tinggi kelembapan makin cepat droplet tumbuh. Yang kedua ukuran droplet. Droplet yang besar memiliki kemampuan untuk menarik lebih banyak uap. Lalu yang ketiga adalah proses koalesansi, di mana droplet kecil dapat bergabung dengan droplet yang lebih besar melalui proses koalesensi. Ketika dua atau lebih tetes bertabrakan, maka dapat bergabung untuk membentuk tetes yang lebih besar. Proses ini penting untuk pembentukan hujan. Yang keempat adalah proses pembentukan kristal es. Pada suhu di bawah titik beku, uap air dapat langsung membentuk kristal es tanpa melalui fase cair. Kristal es ini juga dapat tumbuh melalui pengendapan uap air pada permukaan. Yang kelima adalah pembentukan awan. Ketika sudah cukup banyak tetes air atau kristal terbentuk, maka akan berkumpul dan terlihat sebagai awan. Awan dapat terdiri dari tetes air cair, kristal es, dan kombinasi keduanya tergantung pada suhu dan kondisi atmosfer. Baiklah, untuk soal kedua adalah jelaskan tentang yang A, kurvatur efek pada pembentukan butir awan. Yang kedua, solute efek pada pembentukan butiran awal. Yang ketiga, kaitan surfatur dan sulfur efek pada pembentukan butiran awan. Berikut adalah penjelasan yang pertama, kurvatur efek. Kurvatur efek atau Kelvin efek menjelaskan bagaimana tekanan uap jenuh di sekitar permukaan droplet air dipengaruhi oleh bentuk permukaan tersebut. Ketika sebuah droplet memiliki radius yang kecil, tekanan uap jenuh di permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan datar. Ini disebabkan oleh efek tegangan permukaan yang lebih besar pada droplet kecil. Dengan kata lain, semakin kecil radius droplet, semakin tinggi tekanan uap yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara penguapan dan kondensasi. Kelvin mengemukakan bahwa hubungan antara tekanan uap jenuh di sekitar droplet dan tekanan uap jenuh di permukaan datar dapat dinyatakan sebagai persamaan sebagai berikut, di mana PK sama dengan P0 dikali XP 2 theta dikurang R
kali RRT, di mana theta adalah tekanan permukaan, R adalah radius droplet, RT adalah konstanta gas dan suhu. Jika tekanan uap di sekitar droplet lebih rendah dari pK, maka droplet akan mengalami penguapan. Sedangkan jika lebih tinggi, maka droplet akan tumbuh. Maka yang kedua adalah yang B adalah solid effect pada permukaan butiran awal. Di mana solid effect ini atau efek zat terlarut merujuk pada pengaruh adanya zat terlarut dalam air seperti garam terhadap tekanan uap jenuh. Menurut hukum Raoult, penambahan zat terlarut ke dalam air akan menurunkan tekanan uap jenuh dari larutan dibandingkan dengan air murni. Dengan kata lain, larutan dengan konsentrasi zat larut yang lebih tinggi memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk memulai kondensasi. Hukum Raoult dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana P solution dikali X solvate dikali P angka 0 solvate, di mana P solvate adalah tekanan uap air larutan, X solvate adalah fraksi mol larutan, P 0 P 0 solvate adalah tekanan uap jenuh larutan murni. Ketika zat terlarut ada, titik embun akan meningkat dan ini mempengaruhi pembentukan butiran awan karena membutuhkan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk mencapai kondisi jenuh. Yang C katanya kurvatur dan solid effect pada pembentukan awan. Euler curve merupakan menggabungkan efek kurvatur dan solid dalam pembentukan butiran awan. Kurva ini menunjukkan hubungan antara ukuran droplet dan kelembapan relatif yang diperlukan untuk pertumbuhan droplet. Euler curve menggambarkan dua efek. Yang pertama, kurvatur efek. Droplet kecil memerlukan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk tumbuhnya dibandingkan droplet yang lebih besar. Solid effect, kehadiran zat terlarut menurunkan tekanan uap jenuh sehingga meningkatkan kelembapan yang diperlukan untuk pertumbuhan droplet. Kurva ini memiliki bentuk khas di mana ada titik embun maksimum atau critical diameter, di mana droplet mengalami transisi dari stabil ke tidak stabil. Jika kelembapan relatif lebih ini nilai tertentu, droplet akan terus tumbuh tanpa batas secara keseluruhan. Euler curve menggambarkan bagaimana interaksi antara efek kurvatur dan solid mempengaruhi pembentukan dan tumbuhan butir awan dalam atmosfer, serta pentingnya keberadaan inti kondensasi proses ini. Baiklah, soal ketiga, jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsial udara sebagai efek dari teori parsial yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Baiklah, perkembangan beberapa modifikasi teori parsial udara sebagai efek dari teori parsial yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy mencakup beberapa aspek penting dalam meteorologi. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut. Teori parsial udara adalah model yang digunakan untuk memahami perilaku udara yang bergerak dalam atmosfer, khususnya bagaimana perubahan suhu dan tekanan mempengaruhi stabilitas udara. Dalam konteks ini, gaya buoyancy atau gaya apung berperan penting dalam pembentukan apakah parsial udara akan naik, turun, atau tetap stabil. Modifikasi teori parsial udara seiring dengan perkembangan pemahaman tentang efek kurvatur dan solid. Modifikasi teori parsial udara dilakukan untuk memperhitungkan yang pertama adalah akselerasi gaya buoyancy, di mana ketika gaya buoyancy terlalu cepat, hal ini dapat menyebabkan parsial udara naik dengan cepat tanpa cukup waktu untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan, sehingga mempengaruhi pembentukan awan. Selanjutnya, model dinamis.
Perkembangan model dinamis yang mempertimbangkan interaksi antar gaya Bounce dan faktor-faktor lainnya seperti angin, suhu permukaan, dan kelembapan. Yang ketiga, pengaruh zat larut. Memasukkan pengaruh zat larut dalam model untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pembentukan awan dan proses konveksi. Soal yang keempat, sebuah droplet dari ukuran 2,96 mm menjadi ukuran 3,9 mm dalam selang waktu 19,9 menit, di mana suhu minus 10 derajat pada waktu tekanan 69 kPa. Hitunglah superradiasi lingkungan. Abaikan dengan kata dalam kurung abaikan efek pelarutan dan kelengkungan dalam bersama bernama droplet. Untuk menghitung superradiasi lingkungan berdasarkan pertemuan droplet dari ukuran tersebut, soal tersebut. Dalam ini kita mengabaikan efek larutan dan kelengkungan. Yang pertama, langkah-langkah perhitungannya. Pertama, konversi waktu, ubah waktu dari menit ke detik. Di mana T 19 menit kali 60 detik sama dengan 1140 detik. Kemudian kedua, hitung perubahan radius. Di mana radius awal R1 sama dengan 29 bagi 2 sama dengan 1,45. Radius akhir 39 dibagi 2 hasilnya 19,5. Perubahan radius delta R sama dengan R. Radius akhir dikurangi radius awal, di mana hasilnya 18,05. Di mana RD sama dengan 287,05 Joule kilogram. Ada konsentrasi gas untuk udara kering. Densitas udara dapat dihitung dengan P. Rho sama dengan P per RD dt. Namun kita perlu mengetahui tekanan pada tinggian tersebut untuk mengetahui kita bisa menggunakan rumus fermatic. Bila kita coba perhitungan, kita misalkan menggunakan nilai K yang sesuai dengan kondisi di atas. Misalnya K sama dengan 0,01 meter per sekon. Maka gantilah ukuran dalam meter untuk perhitungan. Di mana delta R sama dengan 18,05 dikali 10 minus 6 pangkat minus 6 meter. Maka superradiusnya sama dengan 18,5 dikali 10 pangkat 6 meter dibagi 0,01 meter per sekon dikali 1140. Di mana hasilnya adalah 0,00158. Di mana hasil akhir superradiasi lingkungan adalah 0,158%. Kita ubah ke dalam persen. Maka soal yang kelima, mana soalnya berapakah nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian 9,0 km terpisah dari arah aliran ellipse rate 4,90 derajat Celcius kilometer dengan suhunya adalah 29,0 Celcius. Untuk menghitung nilai kecepatan dengan vertikal U pada orografi yang sama dengan periode kita perlu menggunakan parameter yang telah diberikan. Maka kita kerjakan di mana ketinggiannya adalah H sama 9,0 km sama dengan kita ubah ke meter menjadi 9.000 meter. Ellipse rate kita ubah tetap absolutnya suhu T sama dengan 9,0 T sama dengan 9,0 Celcius.
Maka yang pertama kita hitung adalah suhu akhir pada ketinggian 9,0 km menggunakan left rate. Di mana rumusnya TH sama dengan T dikurang K kurang L kali H. Sama dengan 29 dikali 4,90 kali 9. Yang mana hasilnya kira-kira minus 15,1 derajat Celcius. Kita konversikan suhu ke Kelvin yang ditambah 273 273,15. Hasilnya 258,05 Kelvin. Untuk menghitung densitas, baru yang ketiga kita menghitung densitas udara pada ketinggian. Nah, rumusnya P sama dengan RD per T. Di mana RD sama dengan 287,05 Joule adalah konstanta pada udara kering. Yang keempat, menghitung kecepatan angin vertikal dengan rumus UV sama dengan N2H, di mana N2 adalah frekuensi Volts yang dapat dihitung N2 kemudian G per LV. Dengan demikian G sama dengan 9,81 M garis kuadrat, LV sama dengan L bagi 1000 sama dengan 490 bagi 1000 adalah 0,00490 Kelvin per meter. Maka nilai N kuadrat sama dengan 9,81 dibagi 0,00490 sama dengan 2002 S minus 2. Maka kecepatan angin vertikalnya adalah 2002 dikali 9000 sama dengan sama dengan 18 juta 18.000 meter per sekon. Demikian jawaban dari kami. Demikian terima kasih. Selamat siang.